Ya, eh, ya, selamat sore. Di sini saya Edgar Geralvin, NIM 184301000027 untuk menjelaskan terkait dari bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap, penerimaan pensiun dan tunjangan hari tua untuk melaksanakan UAS di mata kuliah perpajakan ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan pada pasal 21 dengan menggunakan formulir 1721 strip A1. Formulir 1721 ini adalah formulir yang diperlukan untuk karyawan tetap dan juga untuk karyawan pensiunan. Formulir ini dilampirkan saat menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan, jadi untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pemberi pajak atau pemberi kerja atau perusahaan. Formulir 17. Formulir ini dilampirkan saat menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan. Jadi untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaan, formulir bukti pemotongan pajak 1721 bisa juga didapatkan melalui Direktorat Jenderal Pajak berbasis online. Jadi formulir ini hanya diberikan untuk pegawai tetap saja. Untuk pegawai yang tidak tetap diperbolehkan itu tidak untuk pegawai yang tidak tetap itu tidak diperbolehkan. Jadi formulir ini itu merupakan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk 1 tahun pajak selama pegawai tetap tersebut bekerja pada pemberi pajak selama tahun pajak yang ditentukan pada formulir ini yang digunakan oleh pegawai tetap dalam melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi. Lalu formulir ini pada soal yang pertama itu pemotongan pajak yaitu adalah dari perusahaan yang memiliki ada beberapa banyak karyawan. Di sini juga yang pertama. Jadi yang nomor di sini disesuaikan dengan formulir yang dilampirkan. Juga masa perolehan penghasilan dan juga ada NPWP pemotong, NPWP pemotong. NPWP yang didapatkan dari organisasi atau perusahaan ataupun instansi ini. Jadi NPWP tersebut yang perusahaan-perusahaan memiliki dimasukkan ke dalam NPWP pemotong pada pihak ketiga, pihak 03. Dan juga untuk nama pemotong itu adalah dari nama perusahaan atau organisasi yang didapati, seperti contoh adalah halaman pentingnya ada PT Anugerah Perdana untuk mengacu pada identitas penerima penghasilan. Lalu untuk soal yang pertama ini ada Bapak Ricardo. Jadi Bapak Ricardo ini ada bekerja di berdirinya perusahaan tersebut dengan mendapatkan penghasilan sebesar 11.750.000 per bulan, serta mendapat beberapa tunjangan, diantaranya tunjangan jabatan 1 juta rupiah, tunjangan makan 500.000, lalu dipindahkan pendidikan anak 500.000 serta tunjangan kesehatan 750.000. Untuk hal tersebut NPWP itu adalah yang dimiliki oleh Bapak Ricardo itu. NPWP-nya ini 041112114333 seperti itu, dan juga nama dimasukkan dan sesuai dengan soal yang disertakan yang ditata di kartu BTS. Untuk PTKP dilihat dari soal dengan jumlah tanggungan diantaranya anak angkat yang sudah tidak baik diasuh hingga dewasa, ibu kandung dan bapak kandung yang ikut bersama keluarga. Untuk PTKP, untuk PTKP-nya sendiri ini berada pada K3 dan jabatannya adalah karyawan asing dan juga bernegara ke Indonesia tidak dengan luar negeri. Jikalau pada negara domisili ini adalah untuk negara yang ada di luar negeri. Lalu penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Yang pertama adalah penghasilan bruto. Jadi menghitung penghasilan bruto ini ada 8 jumlah data. Yang pertama gaji atau pensiunan atau THT atau JHT ini yang didapatkan selama sebulan. Jadi kartu penghasilannya ini
ada pada 11.750.000. Sedangkan untuk tunjangan PPh yang dipanen dari soal ini ada pada itu itu tidak ada tunjangan TPH, jadi untuk tunjangan PPh dikosongkan. Untuk tunjangan lainnya walaupun berdasarkan itu adalah termasuk dalam soal tunjangan jabatan berupa 1 juta rupiah, tunjangan makan 500.000, pendidikan anak 500.000, dan juga tunjangan kesehatan 750.000. Honorarium tidak ada untuk premi. Asuransi yang dibayarkan memberi kerja itu adalah sebesar 493.000. Ini hasil didapatkan dari penghasilannya selama sebulan 11.750.000 itu dikalikan dengan premi yang ada pada masing-masing di setiap persentase tersebut. Untuk pertama premi kecelakaan kerja itu 1,5%. Jadi 11.750.000 itu dikalikan dengan 1,5% yang hasilnya ditetapkan dan juga akan ditambahkan dengan hasil dari 11.150.000 itu dari 2,7%. Untuk totalnya tersebut ditambahkan, kemudian hasilnya tersebut ditambahkan, yaitu 493.500 rupiah. Seperti itu, dan juga untuk penerima dalam bentuk natural dan kenikmatan dan lainnya untuk tidak nanti di bonus grafik disertasi. Tapi bruto itu adalah penghitungan semua 1 sampai dengan nomor 7. Jadi 11.750.000 ditambah 2 juta, 150.000 tentu ditentukan ditambah 493.500 rupiah. Hasilnya adalah 14.993.500 atau biaya pensiunan maksimal 200.000 per bulan atau 6 juta rupiah per tahun dikali 5%. Nah, dari mana ini didapatkan? Dari penghasilan bruto. Jadi jumlah penghasilan bruto ini dikalikan 5%. Hasilnya didapatkan pada 759.675.000. Nah, maksimalnya yang hanya boleh dituliskan itu adalah 500, sedangkan yang didapati lebih dari 500. Maka ditulis hasilnya ada 500.000 karena per bulan. Lalu untuk nomor 10 itu iuran pensiunan. Iuran pensiunan ini atau iuran THT ini jadi iuran yang didapatkan dari penghasilan yang didapatkan seperti tadi 11.750.000 dikalikan dengan 2%. Nah, 2% dari mana? Nah, ini dari iuran premi asuransi pensiunan itu adalah 20%, adalah 2%. Itu hasil tersebut disimpan dulu. Lalu pada hari tua itu sebesar 1,6%. Jadi dengan total tersebut ditambahkan dan hasilnya itu ada pada 423.000. Nah, untuk jumlahnya ini seperti nomor 9 dengan sampai nomor 10 itu hasilnya 923.000. Untuk jumlah penghasilan itu ada pada jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurangan, hasilnya pada 14.70.500. Untuk penghasilan neto masa 4 tidak ada, jadi dikosongkan untuk jumlah penghasilan neto. Sedangkan penghasilan itu dikali 12 karena per bulan atau di tahun kan, jadi hasilnya 168 juta 846.846.000. Penghasilan tidak kena pajak itu adalah dari status jumlah tanggungan keluarga, ada 3. Jadi tanggungan tersebut itu adalah dari beberapa yang ditanggungkan juga maksimal 3. Jadi awalnya 3 yang dari TK itu hanya 45 juta dan yang ini yang 700 juga
yang kawin juga tidak nikah jadi 54 juta ditambahkan 4,5 juta hingga akhirnya 72 juta untuk PTKP-nya. Juga untuk PTKP-nya ini adalah dari nomor 14 dan juga nomor 15 yang jadi hasilnya itu adalah 496 juta 556.000. Untuk nomor 17 7K ini sama dengan nomor 16, jadi dimasukkan saja di bawah yang dimana itu adalah sama di tangan juga untuk 18 tidak berarti dikosongkan. Untuk nomor 19 PPh pasal 21 terutang itu. Lalu nomor dari 17 yaitu nomor 17 harusnya dikalikan dengan 5%. 5% dari pemotongnya yang jadi ditemukan hasilnya jadi 4 juta. Jadi 4.842.300. Nah, untuk nomor 7 juga identitas pemotong itu juga dari perusahaan. NPWP-nya perusahaan, nama perusahaan dan juga tanggal dan tanda tangan dari perusahaan yang ditata. Demikian nomor 1 dan nomor 2 sama dengan NPWP pemotong dari organisasi. Nama organisasi juga untuk yang kedua itu sesuai dengan data yang ditepati. Untuk yang kedua itu adalah Tiara SDI dengan jabatan Assistant Manager Accounting dengan NPWP yang berbeda. Sistemnya juga perempuan. Nah, untuk gajinya itu untuk berbeda 8.500.000. Tunjangannya berbeda yaitu sebanyak 2.250.000 dengan dari tunjangan catatan, tunjangan makan, tunjangan kesehatan ditambahkan lalu in premi tadi dengan hasil dari penghasilannya 8.500.000 dikalikan dengan preminya yang didapati 1,2% dan 1,6%, lalu ditambahkan juga hasilnya adalah 10, lalu penghasilan bruto dikalikan maka hasilnya adalah 150.000. Ya, lalu hasilnya adalah 559.400.000, maksimalnya adalah 500.000 dan juga dikalikan 2,1% untuk kasusnya tersebut, maka ditambahkan dari nomor 9 sampai nomor 10 itu sama, bawahnya juga nomor 10 ini juga sama, hasilnya penghasilannya juga dikurangi dengan nomor 11, nanti jumlah pengurangnya begitu. Untuk PTKP nya juga PTKP nya ditanggung oleh 2, jadi yang jumlahnya itu adalah yang ditanggungkan itu sebanyak 6 juta untuk nomor 3. Yang nomor 3 ini sedikit berbeda dikarenakan tidak ada tunjangan, jadi hanya langsung yang didapati premi saja, juga premi biaya gajinya ditambahkan, dan juga ini penginstalannya di bawah dari 500 dituliskan 255 seperti itu, dan juga iurannya juga sama seperti tadi, perhitungannya sama, dan juga untuk PTKP nya tetap K3. Nah, hasilnya itu terdapatnya adalah 105.353. Ya, untuk sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk presentasi UAS kali ini, selamat sore.